Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa jam ke depan kita akan tutup tahun. Tetapi saudara, pada saat jam 12 tepat, ya, khusus untuk Indonesia bagian Barat, saudara juga bisa mengikuti saat teduh penutupan tahun, yaitu membaca satu perikop firman Tuhan, dan kita akan berdoa untuk saudara supaya masuk pada tahun yang baru. Ingat, ada satu tambahan, yaitu saat teduh, yaitu jam 12 tepat waktu Indonesia bagian Barat, bisa dipakai nanti juga waktu juga Indonesia bagian Timur, maupun juga untuk yang di luar negeri. Kenapa? Karena kita perlu, saudara, bukan hitungan mundur, tetapi kita perlu membaca firman Tuhan bersama-sama satu perikop, dan kemudian kita berdoa bersama-sama, dan saya akan mendoakan supaya kita saling, saudara, mendoakan dan dikuatkan oleh Tuhan. Sehingga itulah pembukaan sejarah baru kita akan buat pada tahun, yaitu tahun yang baru. Ingat, kita akan meninggalkan tahun yang lama, segala luka, kecewa, sakit hati. Kita akan buang semuanya. Kita jangan membawa beban dosa. Yang berdosa berhenti, yang suka nipu, yang suka bohong, sudah berhenti semua. Yang suka berkelahi berhenti. Jangan menjadi beban pada tahun yang baru. Sehingga tahun yang baru kita tidak ada beban, seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12, kita dalam perlombaan iman, jangan sampai saudara ada beban dan dosa yang membawa kita memberati pada tahun yang baru. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biar hari ini juga kami membuka hati kami, yaitu kami beberapa jam lagi akan mengganti tahun yang lama menjadi tahun yang baru. Tidak ada sesuatu yang berubah, hanya angka yang berubah. Namun melalui angka itu kami akan menentukan langkah kami bersama dengan Tuhan. Supaya setiap kami, Tuhan, hidup di dalam tahun yang baru tanpa beban dan dosa, sakit hati, kecewa, dendam, iri hati, perselisihan. Biar kami saling mengampuni dan kami punya hati yang baru, supaya kami bersatu, supaya kami rukun, dan kami bisa kerjasama menjadi rajin dan ramah serta rendah hati. Supaya itulah berkat yang akan membawa kami, Tuhan, datang semakin dekat kepada Tuhan, dan Tuhan juga memberkati hidup kami melalui karakter-karakter tadi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, jalan keluar. Mereka yang sakit, Engkau mau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita menutup tahun ini dengan satu komitmen, yaitu jangan merusak pekerjaan Allah. Luar biasa. Jangan merusak pekerjaan Allah. Apa itu? Satu, di gereja mungkin ada program, kita dukung. Walaupun kita tidak setuju, karena setiap orang pasti berbeda pendapat. Tetapi Allah yang akan menuntun saudara kepada pemimpin. Mungkin saya berkata, pemimpin itu kan manusia. Musa juga manusia. Ketika saudara Musa berselisih dengan kakaknya, yaitu juga Nabi Harun dan Miriam, Tuhan tetap membela Musa. Bagaimana kita melihat kemudian Abraham dan Lot? Tuhan tetap membela Abraham. Walaupun Lot itu menyingkir, dia akan hancur, saudara. Dan kalau kita melihat semua pemimpin, bagaimana dengan Yosua? Sama. Ketika mereka mulai memberontak, maka saudara, bumi terbelah menjadi dua, dan mereka ditelan yang melawannya. Apalagi pekerjaan Allah jangan dirusak, yaitu jangan sampai kita tidak ke gereja. Jangan sampai kita tidak berdoa. Karena itu juga pekerjaan Allah di dalam diri kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita datang di gereja bukan membuang waktu kita. Bukan kita, saudara, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Tetapi justru Tuhan memberi waktu kita hidup. Sehingga kita datang di gereja dan kita diberi waktu Tuhan untuk apa? Untuk ngecas iman kita, saudara. Untuk memberikan segala ketakutan, kekhawatiran, dan mendapatkan kekuatan. Jangan berpikir ke gereja itu rugi, buang waktu. Tidak sama sekali. Kita mendapatkan ekstra.
Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Roma 14 ayat 19 terlebih dahulu. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayo yang kita kejar itu yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu yang kita kejar. Jangan mengejar lagi sakit hati, membalas dendam. Jangan mengejar lagi, saudara, segala sesuatu musuh kita. Jangan mengejar lagi ada sesuatu, saudara, hobi kita atau dosa kita. Jangan lagi dikejar. Kita harus mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa itu damai sejahtera yang harus kita kejar, saudara? Yaitu persahabatan, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghormati, saling kerjasama, saudara. Ya, membuka hati selebar-lebarnya supaya kita tidak, saudara, merasa tersinggung, gampang salah paham. Tidak ada, saudara. Yang damai sejahtera apa? Jangan ada yang sombong, tetapi belajar rendah hati. Mendatangkan damai sejahtera, jangan ada orang yang tidak sopan, saudara. Tetapi belajar sopan supaya mendatangkan damai sejahtera. Nah, juga demikian, jangan orang menjadi angkuh, tetapi ramah dengan orang. Walaupun mungkin orang itu tidak baik, kita ramah, mendatangkan damai sejahtera. Mungkin sebuah rumah tidak bagus, mungkin gereja kita terbatas, sebuah pesta biasa, saudara. Namun kalau ada orang yang rendah hati, orang yang ramah, orang yang sopan, saudara, orang yang mau kerjasama, tidak berkelahi, saling memaafkan, saling menghormati, luar biasa. Itulah damai sejahtera. Itu mendatangkan damai. Dan kita harus juga, saudara, saling mendukung, membangun, yaitu untuk apa? Hal yang berguna. Jangan yang tidak berguna. Yang tidak berguna, mungkin saudara kalau kita bilang, ayo kita jalan-jalan putar-putar kuburan, nggak ada gunanya, saudara. Mungkin saya berkata, ayo kita sekarang, apa gitu, saudara, yang menghitung batu yang nggak perlu, nggak ada gunanya. Cari yang berguna, saudara. Cari yang berguna. Jangan buang waktu, saudara. Ke gereja aja nggak bisa. Karena ke gereja 2 jam buang waktu. Tapi saudara bisa mancing, bisa hobi sampai 3 jam. Membaca WA sampai 4 jam. Membaca TikTok atau mendengar TikTok semua 3-4 jam. Gereja nggak muat. Bahkan dengan firman pun masih buka TikTok, WA, saudara. Nah, ini nggak bagus. Apalagi kita pelayan Tuhan. Itu merusak pekerjaan Allah. Kita lihat dulu ayatnya terus. Yaitu ayat yang ke-20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Nah, ini pada pesta ini kita, saudara, pada tahun ini ada pesta kecil di rumah mungkin. Mari kita berdoa, saling mendoakan, saling mengampuni. Dalam hidangan ini kita membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa, saudara, apa yang difirmankannya, saudara bisa nanti ikut saat teduh. Ya, kita jam 12 waktu Indonesia bagian Barat tepat, saudara. Ada renungan 1 perikop dan ada doa. Nah, satu keluarga mau di pesta atau tidak, saudara, tetap Tuhan memperhatikan kita. Jangan merusak pekerjaan Allah. Karena makanan, jangan gara-gara makanan lupa dengan firman Allah, saudara. Coba mau lihat petasan, oke, sebelumnya kita pas jam itu hanya cuman sekian menit. Nah, kita, saudara, jangan lupa. Kita lihat terus ayatnya. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jangan terlalu banyak pesta pora, buang-buang makanan. Karena kita juga dalam masa prihatin pandemi. Jangan sampai, saudara, itu terjadi sesuatu wabah melalui perkumpulan kita. Mari saudara mau kumpul 20 orang, tapi jaga jarak sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau nggak boleh, jangan. Makanan kita bagikan tetangga kita, teman kita satu gereja, pelayanan kita, mungkin yang kekurangan. Nah, itu jauh lebih bagus. Ayo pada tutup tahun ini, saudara, kita makanan kita lebih kita siapkan, kita bagikan melalui Gojek atau melalui yang lain. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas sesuatu yang indah yang akan kami mulai, tidak merusak pekerjaan Allah. Tuhan, biar kami hari ini saling mendukung, membangun dalam sesuatu yang berguna. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami melakukan semua yang menghasilkan damai sejahtera, bukan keributan, persoalan. Ampuni kami semuanya. Jika saudara masih membutuhkan pertolongan doa, silakan dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau membutuhkan
pertolongan dari Tuhan untuk kesembuhan penyakitmu. Tumpangan tangan bagian sakit. Percayalah, kiranya Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaan rumah tangga kesehatanmu. Biar hari ini juga Tuhan membuka jalan, membuka pintu-pintu berkat-Nya, dan memberikan hikmat kepada kita semuanya. Bahkan memberikan kekuatan, kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Saudara tutup tahun dan masuk tahun baru. Ingat, berbagilah kepada banyak orang. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.